Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM 2104411378. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi TCP/IP. Langsung saja, pengertian TCP/IP. TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol jika diterjemahkan adalah protokol kendali transmisi atau protokol internet, adalah gabungan dari protokol TCP Transmission Control Protocol dan IP sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas WAN. TCP/IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP address, yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di internet. Protokol ini juga bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem berbeda seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix untuk membentuk jaringan yang heterogen. Arsitektur TCP atau IP. Arsitektur TCP atau IP menggunakan model referensi DARPA. TCP/IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapis. 4 lapis ini dipetakan meski tidak secara langsung terhadap model referensi OSI. 4 lapis ini kadang-kadang disebut sebagai DARPA model, Internet model, atau DOT model. Mengingat TCP atau IP merupakan protokol yang awalnya dikembangkan dari proyek ARPANET yang dimulai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Protokol utama dalam protokol TCP atau IP. Yang pertama, protokol lapisan aplikasi bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP. Protokol ini mencakup DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, dan masih banyak protokol lainnya. Yang kedua, protokol lapisan antar host berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat koneksional. Protokol dalam lapisan ini adalah Transmission Control Protocol TCP dan User Datagram Protocol UDP. Yang ketiga, protokol internet lapisan Internet Network bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan, routing, dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Protokol yang bekerja dalam lapisan ini adalah Internet Protocol IP, Address Resolution Protocol ARP, Internet Control Mesh Protocol ICMP, dan Internet Group Management Protocol IGMP. Protokol lapisan antarmuka jaringan bertanggung jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. TCP atau IP dapat bekerja dengan banyak teknologi transport, mulai dari teknologi transport dalam LAN seperti halnya Ethernet dan token ring, MAN dan WAN seperti halnya dial-up model yang berjalan di atas public switched telephone network PSTN, Integrated Service Digital Network ISDN, serta Asynchronous Transfer Mode ATM. Pengalamatan.
Protokol TCP/IP menggunakan dua buah skema penyelamatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebuah komputer dalam sebuah jaringan atau jaringan dalam sebuah network. Penyelamatan IP yang berupa alamat logis yang terdiri atas 32 bit, 4 oktet berukuran 8 bit yang umumnya ditulis dalam format www.xxyyyz. Dengan menggunakan subnet mask yang diasosiasikan dengannya, sebuah alamat IP pun dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni Network Identifier (NetID) yang dapat mengidentifikasikan jaringan lokal dalam sebuah internetwork, dan Host Identifier (HOST-ID) yang dapat mengidentifikasikan host dalam jaringan tersebut. Layanan yang pertama, pengiriman berkas file transfer protokol (FTP) memungkinkan pengguna komputer yang satu untuk dapat mengirim atau menerima berkas ke sebuah host di dalam jaringan. 2. Remote login network terminal protokol Telnet memungkinkan pengguna komputer dapat melakukan login ke dalam suatu komputer di dalam suatu jaringan secara jarak jauh. 3. Komputer mail digunakan untuk menerapkan sistem surat elektronik. 4. Network File System (NFS), pelayanan akses berkas-berkas yang dapat diakses dari jarak jauh yang memungkinkan klien-klien untuk mengakses berkas pada komputer jaringan seolah-olah berkas-berkas tersebut disimpan secara lokal. Remote Execution memungkinkan pengguna komputer untuk menjalankan suatu program tertentu di dalam komputer yang berbeda. Name server yang berguna sebagai penyimpanan basis data, nama host yang digunakan pada internet. IP address. Internet Protocol Address adalah suatu identitas numerik yang dilabelkan kepada suatu alat seperti komputer, router, atau printer yang terdapat dalam suatu jaringan komputer yang menggunakan internet protokol sebagai sarana komunikasi. IP address menggunakan bilangan 32 bit. Sistem ini dikenal dengan nama Internet Protokol versi 4 atau IPv4. Saat ini IPv4 masih digunakan meskipun sudah ada IPv6 yang diperkenalkan tahun 1995. IP address memiliki dua fungsi, yakni yang pertama sebagai alat identifikasi host atau antarmuka pada jaringan. Fungsi ini diilustrasikan seperti nama orang sebagai suatu metode untuk mengenali siapa orang tersebut. Fungsi kedua sebagai alamat lokasi jaringan. Fungsi ini diilustrasikan seperti alamat rumah kita yang menunjukkan alamat lokasi kita berada. Untuk memudahkan pengiriman paket data, maka IP address memuat informasi keberadaannya. Ada rute yang harus dilalui agar data dapat sampai ke komputer yang dituju. Format IP address. Penyelamatan IP address menggunakan bilangan biner, namun supaya lebih mudah ditulis dan dibaca oleh manusia, maka IP address ditulis dengan bilangan 4 desimal yang masing-masing dipisahkan oleh titik. Format penulisan ini disebut sebagai octet decimal notation. Setiap bilangan desimal merupakan nilai dari satu oktet atau 8 bit dalam 8 bit alamat IP. Contoh 192.168.1.1. Jika dikonversi menjadi bilangan biner adalah sebagai berikut, yaitu 1100001010101000.1.1. Pembagian kelas IP address di atas didasarkan pada dua hal, yakni Network ID dan Host ID. Network ID adalah bagian dari IP address yang menunjukkan lokasi jaringan komputer tersebut berada, sedangkan Host ID menunjukkan seluruh host TCP atau IP yang lain dalam jaringan tersebut. Pembagian kelas IP address. IP address kelas A merupakan IP address dengan jumlah yang sangat besar, sehingga biasanya digunakan untuk jaringan yang sangat besar dengan jumlah host yang sangat banyak. Sebagai contoh pada penggunaan IP address,
113.46.5.6. 113 berfungsi sebagai network ID, sedangkan 46.5.6 berfungsi sebagai host ID-nya. IP address kelas B merupakan IP address dengan jumlah host yang sedang. Jumlah maksimal host berkisar 65.534 host, sehingga IP ini cocok untuk jaringan dengan jumlah host yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sebagai contoh, penggunaan IP address kelas B adalah 132.92.121.1. 132.92 berfungsi sebagai network ID, sedangkan 121.1 berfungsi sebagai host ID. IP address kelas C merupakan IP address dengan jumlah host yang sangat kecil, sehingga IP address ini digunakan untuk jaringan kecil seperti di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, maupun instansi rumahan. Jumlah maksimal host pada IP address ini hanya 254 host. Sebagai contoh, penggunaan IP address kelas C adalah 192.168.1.2. 192.168.1 merupakan network ID dan 2 merupakan host ID-nya. Subnet mask. Nilai subnet mask berfungsi untuk memisahkan network ID dengan host ID. Subnet mask diperlukan oleh TCP atau IP untuk menentukan apakah jaringan yang dimaksud adalah jaringan lokal atau non-lokal. Untuk jaringan non-lokal berarti TCP atau IP harus mengirimkan paket data melalui sebuah router. Dengan demikian diperlukan address mask untuk menyaring IP address dan paket data yang keluar masuk jaringan tersebut. Alamat khusus. Selain address yang digunakan untuk mengenal host, pengenal host, ada beberapa jenis address yang digunakan untuk keperluan khusus dan tidak boleh digunakan untuk pengenal host. Alamat tersebut adalah network address. Address ini digunakan untuk mengenali suatu network pada jaringan internet. Address ini didapat dengan membuat seluruh bit host menjadi 0. Broadcast address. Address ini digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu network address. Address broadcast diperoleh dengan membuat seluruh bit host pada IP address menjadi 1. Loopback address. Alamat dengan net ID 127 adalah alamat khusus yang digunakan sebagai loop address. Alamat ini digunakan untuk menguji perangkap lunak pada komputer atau host. Private address. Private address adalah kelompok IP address yang dapat dipakai tanpa harus melakukan pendaftaran. IP address ini hanya dapat digunakan untuk jaringan lokal LAN dan tidak dikenal dan diabaikan oleh internet. Alamat ini adalah unik bagi jaringan lokalnya tetapi tidak unik bagi jaringan global. Agar IP private ini dapat terkoneksi ke internet, diperlukan peralatan router dengan fasilitas Network Address Translation NAT. Yang pertama, private address kelas A. IP address dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.254 setara dengan sebuah jaringan dengan 24 bit host atau sekitar 16.777.214 host. Private address kelas B 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255 setara dengan 16 jaringan yang masing-masing jaringan memiliki host efektif sebanyak 65.534 host. Private address kelas C 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.254 setara dengan 256 jaringan yang masing-masing jaringan memiliki host efektif sebanyak 254 host. Itulah penjelasan saya tentang materi TCP atau IP. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.